Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya mari kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah 14 hari kita lewati, kita di rumah saja untuk menghadapi memutus rantai COVID-19 virus corona ini. Dan 14 hari kemarin mungkin dampaknya tidak terlalu besar karena peningkatan penyebarannya ataupun dari korban itu terus bertambah. Teman-teman, sekarang lagi ribut masalah lockdown. Lockdown itu saya tidak setuju kalau keseluruhan atau seluruh Indonesia, tidak. Saya lebih setuju itu kalau lockdown itu per wilayah atau karantina wilayah. Kenapa? Karena kalau untuk karantina wilayah itu hanya wilayah itu aja, tapi tidak ditutup, tidak dimatikan ataupun kegiatannya tidak di semua, hanya untuk membatasi orang itu keluar masuknya orang ataupun interaksi orang ke daerah tersebut. Tinggal mungkin dari keamanan yang harus berjaga, dan tidak ada keamanan, masyarakatnya pun yang ada di situ ataupun kita semua harus ikut menjaga. Karena kalau lockdown itu misalnya seluruh Indonesia, pertama akan mematikan perekonomian, akan mematikan pendistribusian barang. Nah, dari situ kita coba kita ingat lagi 98. Itu kenapa bisa ribut? Karena perekonomiannya waktu itu. Dan masyarakat kalau udah misalkan marah, bisa nekat. Masyarakat kalau udah lapar, itu akan nekat. Nah, mungkin kita kalau saya pribadi lihat, yang kita lakukan sekarang, iya. Kalau siang itu mungkin kelihatan jalan-jalan sepi. Tapi coba lihat malam. Jadi sekarang kayak dibalik. Aktivitas orang nongkrong-nongkrong siang ditiadakan malam di jalan-jalan itu. Dan itu tugasnya keamanan. Untuk memperingatkan mereka agar tidak nongkrong-nongkrong ataupun tidak kumpul-kumpul. Karena bisa jadi dari mereka atau dari acara malam itu yang akhirnya penyebarannya malah meningkat. Kenapa? Siangnya mengikuti, malamnya tidak, ya sama aja bohong. Jadi saya balik lagi, saya lebih setuju itu karantina wilayah. Kenapa? Karena dengan karantina wilayah lain itu masih bisa beraktivitas. Kenapa sekarang lockdown? Banyak sekarang kepala daerah yang mungkin tidak seizin pemerintah pusat melakukan lockdown. Akhirnya Pak, masyarakat marah. Dan sebelum dilakukan itu kebijakan itu, tolong kepala daerah atau nanti pemerintah lihat, kalau dilakukan itu bagi Indonesia, jangan samakan Indonesia dengan Italia, jangan samakan Indonesia dengan India. Ayo kita bareng-bareng virus corona ini dengan akal sehat. Ada yang berpikiran, iya ini udah sehat. Sehat dari mana? Karena memutuskan perekonomian, memutuskan pendistribusian atau memutuskan transportasi, akibatnya itu akan lebih besar. Biarkanlah ini bisa berjalan, tetap berjalan apa adanya. Tinggal meningkatkan gimana kita menjaga badan masing-masing. Apa? Tolong sampaikan ke masyarakat untuk berpikiran positif dan berpikiran sehat menghadapi ini. Kenapa? Dengan pemikiran positif dan pemikiran sehat, itu akan membangun imun tubuh kita itu untuk mementalkan semua penyakit termasuk COVID-19. Tapi kalau misalkan masyarakat sudah dibumbui dengan hal-hal yang lockdown, tidak lockdown, dengan ini menutup semua, itu akan ini.
Kita harus lihat kenapa aktivitas orang biar mereka berjalan, seperti pedagang, pegawai pabrik, sopir, ojek, semuanya. Mereka kalau nggak jalan, mereka makan dari mana? Nah kalau di lockdown, mereka nggak jalan. Yang di pedagang nggak ada yang beli di pasar. Yang ojek tidak ada yang jadi konsumen. Bis atau yang lain. Nah makan mereka buat keluarganya apa? Terhenti semua. Ingat kalau masyarakat sudah lapar itu akan nekat. Masyarakat penduduk terdesak dia akan nekat. Jadi mohon ke kepala daerah dan juga pemerintah, pikirkan lagi tentang masalah lockdown ini. Ingat kejadian 98. Karena apa? Mereka karena lapar, masyarakat karena lapar, akhirnya terjadi penjarahan di mana-mana. Tolong pikirkan lagi dengan akal sehat. Pikirkan juga dampaknya. Di Itali, lockdown. Banyak masyarakat yang akhirnya nekat mau menjara. Di India, baru seminggu udah ribut. Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya lebih banyak. Jadi masyarakatnya lebih banyak untuk beraktivitas. Kalau diberhentikan, mau apa? Sekarang mulai usul saya, ayolah kita bareng-bareng saja dengan akal sehat ini. Dalam satu kisah ada waktu, kalau di Cirebon adanya Adan Pitu. Adan Pitu juga sama itu dari ada suatu wabah penyakit. Waktu pada zamannya Wali Songo Sunan Gunung Jati itu meminta pada Allah jalan keluar dari penyakit, dari wabah ini. Dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk, dan petunjuknya itu apa? Adan Pitu. Adan Pitu 7 orang melantunkan azan di waktu subuh, yang sekarang masih dilakukan di Cirebon itu, di masjid Cirebon, di Kesepuan itu setiap hari Jumat. Mungkin dari situ kita meminta, ayo bareng-bareng, semoga penyakit ini, semoga kejadian ini bisa berakhir. Maka mungkin itu aja dari saya. Tolong mari teman-teman masyarakat Indonesia, kita jaga kesehatan, kita jaga keluarga kita, berpikir positif, berpikir sehat. Kita jangan terlalu panik atau apa. Kita hadapi bersama-sama virus ini, kita hadapi bersama. Oke, sekian aja. Salam sehat. Ayo kita lawan COVID-19 untuk sehat Indonesia. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.